Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia, Senin 14 Desember 2020, saya akan membawakan materi kuliah kultum yang berjudul Pembentukan Generasi Islam yang Kuat, Cerdas dan Sehat ditinjau dari perspektif Islam dan mikrobiologi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia dan sempurna yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengandung ajaran-ajaran tentang segala macam tingkah dalam segi kehidupan. Ayat demi ayat di dalam Al-Quran mengisyaratkan tentang hukum, kewajiban, serta berbagai fenomena yang terjadi di dunia ini. Salah satu hal yang dibahas di dalam Al-Quran adalah permasalahan tentang keluarga, persoalan-persoalan yang menyangkut dari mulai awal pembentukan keluarga, persoalan-persoalan yang menyangkut memilih pasangan, kemudian mulai dari proses pembentukan manusia di dalam rahim, proses kelahiran, proses laktasi, etika berkeluarga hingga hak, kewajiban dan kewajiban masing-masing unsur di dalam keluarga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan dalam perkawinan dan pernikahan di dalam Islam adalah untuk melangsungkan keberlangsungan hidup umat muslim dan kemurnian umat muslim hingga akhir zaman. Seorang anak akan menjadi seorang dewasa yang nantinya tumbuh menjadi seorang yang sangat cerdas, kuat dan juga sehat. Itu harus diawali oleh doa, doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis, diantaranya adalah salah satunya ada di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dicintai oleh Allah, proses pembentukan generasi Islam yang sehat, cerdas dan kuat tidak hanya melalui pendidikan formal dan informal, tapi juga jumlah dan jenis mikrobiota yang terkandung di dalam tubuh manusia dari proses pembentukan janin dan kemudian dilanjutkan dengan proses kelahiran dan juga proses laktasi. Begitu panjangnya, tidak bisa instan dalam 1 atau 2 hari. Tapi proses pembentukan itu mulai dari awal hingga proses laktasi atau menyusui. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih hubungan dari mulai proses awal, yaitu proses kehamilan, terus kemudian lahir dan juga proses menyusui atau laktasi. Dari ketiga proses yang nanti akan saya jelaskan itu adalah adanya mikrobiota yang nantinya akan menghuni tubuh janin, mulai dari janin, bayi hingga dewasa seperti kita ini. Apa sih sebetulnya fungsi mikrobiota dan apa saja mikrobiota itu? Mikrobiota itu adalah seperti bakteri, Contohnya itu adalah Lactobacillus, terus kemudian ada bakteri Bifidobacteria, itu semuanya bakteri-bakteri yang seperti ada di dalam yogurt atau di dalam Yakult, Nah, pada proses pembentukan di alam rahim, hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sudah diterbitkan di dalam jurnal Birth Defect Research Part C dalam serangkaian makalah yang ditulis oleh berbagai ilmuwan. Di dalam makalah tersebut, para ilmuwan mengeksplorasi dunia mikroba yang masih misterius di dalam janin. Karena penelitian untuk meneliti mikroba di dalam janin itu agak kesulitan.
karena kita harus mengambil spesimen langsung di dalam perut gitu kan. Jadi pengambilannya bisa melalui penelitian dengan menggunakan tikus gitu ya, seperti itu. Nah, sebelum tahun 2014, para dokter berpendapat bahwa dunia rahim ibu itu isinya itu tidak ada bakteri alias steril. Jadi isinya itu hanya bayi dan air ketuban. Ya. Jadi pada sebelum tahun 2014 penelitian menunjukkan seperti itu. Tetapi seorang peneliti dari Alberta University yang bernama Anita menjelaskan ternyata di dalam janin ya itu ternyata sudah terdapat mikrobiota ya. Mikrobiota yang berupa bakteri. Jangankan di dalam janin, ternyata di dalam air ketubannya pun itu ada. Jadi di mana saja posisi mikrobiota itu ketika janin masih ada di dalam perut? Ada di dalam air ketuban, itu satu, dan yang kedua ternyata ada di usus janin, dan yang ketiga ada di plasenta. Ya. Nah, kemudian peneliti dari Alberta University mencari sebetulnya dari mana mikrobiota yang ada di dalam janin ini gitu ya. Ternyata hasil penelitian menunjukkan ada dua kemungkinan mikrobiota itu masuk ke dalam tubuh janin. Yang pertama itu adalah melalui makanan yang dikonsumsi oleh ibu ketika proses mengandung, dan yang kedua itu adalah dari vagina ibu. Jadi dari vagina ibu masuk ke rahim. Oleh karena itu, sangat benar adanya di dalam Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa kita semua diwajibkan untuk memakan makanan halal dan juga thayyib. Kenapa? Karena jenis-jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh ibu akan berpengaruh terhadap jenis dan fungsi dari mikrobiota yang ada di dalam janin. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kedua mekanisme masuknya mikrobiota ke dalam tubuh janin, yaitu melalui makanan dan melalui vagina, ternyata diperkuat lagi oleh penelitian lain dari Agard, yaitu dari Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital dari Houston. Penelitian tim dari Agard itu menunjukkan bahwa komposisi vagina pada ibu hamil itu berbeda dengan komposisi vagina pada wanita yang tidak sedang hamil. Pada komposisi bakteri pada wanita yang sedang hamil ternyata lebih sedikit keragamannya, dan isinya itu adalah lebih terfokus kepada bakteri-bakteri baik seperti bakteri asam laktat. Contoh-contohnya itu adalah, contoh bakterinya itu adalah ada Lactobacillus inners, Lactobacillus crispatus jaseni, kemudian ada Bacteroidales dan lain sebagainya. Bakteri-bakteri ini adalah bakteri baik. Nah, dari tadi saya berbicara tentang mikrobiota, bakteri, kemudian sebetulnya fungsinya apa sih di dalam tubuh janin gitu ya. Ternyata penelitian yang lain lagi menguatkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi tim dari Dr. Ann and Robert dari Children's Hospital of Chicago, ternyata mereka menemukan bahwa fungsi dari mikrobiota yang ada pada tubuh janin dan juga pada air ketuban itu adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan metabolisme dari janin. Jadi proses penyerapan nutrisi yang berasal dari ibu, makanan ibu yang kemudian disalurkan melalui plasenta, itu dibantu proses penyerapannya oleh mikrobiota yang tadi saya sebutkan. Jadi mikrobiota baik tentu saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membentuk generasi yang sehat, hendaknya memperhatikan asupan makanan, kebersihan dan kesehatan ibu selama kehamilan, karena ternyata yang dimakan oleh ibu akan berdampak pada keragaman jenis mikrobiota yang masuk ke dalam tubuh janin dan dapat mempengaruhi jenis mikrobiota bayi pada saat fase bayi dan kesehatan di kemudian hari. Dr. Sharon dari Western Reserve University menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh ibu saat mengandung agar jumlah mikrobiota yang ada di dalam janin dan air ketuban itu tetap jumlahnya banyak dan juga
berisi bakteri-bakteri baik atau mikrobiota baik. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi yang dapat menunjang kesehatan ibu, kemudian menjaga kebersihan gigi ibu hamil karena ternyata mikroba jahat itu bisa masuk melalui gigi yang rusak dari ibu, dan bakterinya bisa masuk ke dalam janin. Tidak mengkonsumsi antibiotik yang tidak perlu digunakan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan ibu, ya, karena ternyata mikrobiota juga bisa masuk melalui saluran vagina ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian janin yang sudah terbentuk selama 9 bulan itu akan masuk ke dalam proses kelahiran. Pada proses kelahiran Allah menjadikan vagina ibu dipenuhi oleh mikrobiota baik. Salah satunya adalah bakteri asam laktat. Bakteri-bakteri yang ada di saluran lahir ibu itu nanti akan masuk dan tertelan oleh bayi. Jadi mikrobiota itu nanti akan mengkolonialisasi atau masuk ke dalam usus dari bayi. Ya, kalau tadi janin, kalau sekarang adalah bayi. Ternyata apakah fungsinya sama? Ternyata fungsinya lebih banyak lagi. Jadi selain untuk meningkatkan imunitas dan untuk membantu proses metabolisme, mikrobiota yang ada pada saluran vagina ibu itu akan menghasilkan enzim pencernaan yang berfungsi untuk mempercepat penyerapan nutrisi yang nantinya akan digunakan oleh bayi, ya, untuk pembentukan sel tubuh dan juga pembentukan otak, jaringan otak. Pembentukan jaringan otak sangat-sangat aktif di fase awal-awal kehidupan manusia. Oleh karena itu kita sangat memerlukan mikrobiota yang baik di dalam tubuh bayi. Ya, dan yang kedua itu adalah menghasilkan berbagai macam hormon. Nah, hormon ini nantinya akan mempengaruhi perilaku bayi, ya, perilaku bayi, kemudian balita, dan kemudian setelah dewasa. Dan yang ketiga itu adalah menghasilkan berbagai macam vitamin dan mineral yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka dan juga pembentukan sel-sel dan jaringan tubuh. Jadi mikrobiota di dalam tubuh bayi itu fungsinya sangat baik, ya. Dan oleh karena itu asupan gizi bayi harus sangat diperhatikan agar keanekaragaman mikrobiota bayi terus terjaga. Hadirin yang berbahagia, proses pembentukan generasi Islam yang kuat dan cerdas tidak berhenti sampai di situ. Salah satu hak seorang anak setelah kelahirannya adalah hak untuk mendapatkan ASI dari ibu yang berguna untuk tumbuh kembang anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan bayi dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan kepada anak oleh ibu berupa ASI. Kebutuhan akan nutrisi yang sesuai bagi bayi tersebut ternyata sangat diperhatikan juga oleh Islam. Islam telah mengajarkan kepada setiap ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya dengan memberikan ASI selama kurang lebih 2 tahun. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Hadirin yang berbahagia, kandungan ASI sangat baik bagi tubuh bayi. ASI mengandung berbagai macam mikrobiota yang tentu saja mikrobiota baik. Nah, hal ini dibuktikan oleh para peneliti dari School of Molecular Science, University of Western Australia, Perth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam ASI ternyata mengandung berjuta-juta mikrobiota seperti Lactobacillus, Bifidobacteria, dan bakteri-bakteri baik ini itu adalah sama seperti yang ada di dalam saluran vagina ibu, tapi ternyata lebih banyak. Kemudian jenis-jenis dari bakteri baik itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya umur dari bayi. Salah satu jenis ASI yang sangat baik untuk bayi juga ada kolostrum. Ternyata di dalam kolostrum juga di situ banyak terdapat mikrobiota. Kolostrum di dalam kolostrum ini ternyata ketika dibandingkan dengan susu formula, di dalam kolostrum lebih banyak Staphylococcusnya dan kemudian bakteri asam laktat. Kemudian adalah Streptococcus, sedangkan di dalam susu formula itu tidak ada. Jadi kalau kita mau membandingkan, ya lebih baik ASI daripada susu formula. Nah, pertanyaannya fungsinya sama nggak sih? Ternyata fungsinya lebih banyak lagi daripada bakteri-bakteri yang terdapat
pada janin, kemudian dari saluran vagina ibu. Tambahannya apa nih? Tambahannya itu adalah ternyata mikrobiota yang berasal dari ASI itu akan mengurangi alergi yang terjadi pada bayi. Jadi kalau misalnya bayi-bayi yang diberikan susu formula itu ada hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ada bayi yang dibandingkan bayi yang diberi ASI dan diberi susu formula, ternyata bayi yang diberikan ASI itu jumlah bayi yang alergi sedikit jumlahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu saja adalah untuk meningkatkan imunitas. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, di salah satu pusat penelitian yang terdapat di Kanada telah dilakukan penelitian yang dilakukan terhadap 150 bayi yang ditempatkan bersama ibu mereka di dalam suatu tempat dan diberi pengawasan. Nah, tujuan penelitian ini apa? Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung dan mengira-ngira sebetulnya waktu ideal untuk menyusui bayi itu berapa lama gitu. Ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu ideal bagi para ibu dalam menyusui bayi adalah 2 tahun. Hal ini dikaitkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak dan pertumbuhan anak-anak. Nah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan, para ilmuwan melakukan variasi eksperimen. Ada kelompok penelitian yang anaknya itu disusui pas 2 tahun, ada yang kurang 2 tahun, ada yang lebih dari 2 tahun. Ternyata yang paling baik perkembangan biologisnya adalah yang pas 2 tahun. Bagaimana dengan yang kurang dari 2 tahun? Ternyata hasilnya itu adalah menyatakan bahwa anak-anak yang dikurangi masa laktasi atau penyusuannya itu mengalami gangguan dalam perkembangan biologisnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak yang lebih dari 2 tahun gitu ya? Nah, ternyata juga anak-anak tersebut mengalami gangguan pada perkembangan biologisnya dengan terjadinya penumpukan sebagian bahan atau zat dalam sel tubuh yang nggak bisa dikeluarkan atau dibuang keluar. Nah, penjelasan di atas tentu saja ya hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti di berbagai belahan dunia itu sangat sesuai dengan Al-Quran, Quran Surat Al-Luqman ayat 14, yaitu tentang masa menyusui bayi selama 2 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu, semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesanggupan untuk menghasilkan generasi Islam yang kuat, cerdas, dan juga sehat sejak dalam kandungan hingga proses laktasi selesai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian kultum zuhur yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah, hilaf, dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah.